Hmm. Ini adalah kami mengambil judul ini dengan pertimbangan bahwa semakin banyaknya dinamika perubahan pada kurikulum, juga kita melihat aspek di organisasi. Organisasi yang mungkin awalnya satu dua organisasi, kemudian sampai dengan tumbuh, itu dengan adanya dinamika yang terjadi di ruang lingkup pendidikan, yaitu di ruang lingkup kurikulum. Maka dari itu, pada malam hari ini izinkan saya untuk membahas lebih mendalam tentang judul yang saya buat, yang saya ajukan adalah organisasi guru pada dinamika kurikulum nasional. Kemudian slide kedua di sini adalah indikator pembahasan. Yang pertama adalah pentingnya berorganisasi, kemudian keragaman organisasi guru, kemudian faktor pertumbuhan dan perkembangan organisasi, kemudian perjalanan kurikulum, kemudian dinamika organisasi dan juga dinamika kurikulum, kemudian perubahan kurikulum, dan juga peran organisasi secara umum, sampai dengan keberhasilan-keberhasilan yang diraih oleh organisasi dan juga kurikulum nasional. Kemudian selanjutnya yaitu pentingnya berorganisasi. Bahwasanya seorang guru atau seorang pendidik jika menambah kompetensi, kemampuan, kemudian untuk mengurangi, mengikis kelemahan, kemudian ingin menambah kemampuan lebih lebih bertambah, lebih baik, maka organisasi adalah sebuah wadah bagi guru untuk menambah wawasan agar supaya tambah sempurna, ya. Istilahnya tambah wawasan. Tanpa adanya organisasi profesi, guru akan kesulitan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka dalam bidang pendidikan. Kurangnya jaringan profesional, keanggotaan dalam organisasi profesi guru bisa membantu guru memperluas jaringan profesional. Jadi guru ini, ya, organisasi guru ini adalah organisasi yang menitik beratkan untuk profesional. Jadi dengan profesional, guru bisa mengembangkan kompetensinya untuk menambah wawasan yang tadinya masih dalam perkembangan menuju profesional yang sempurna, maka perlu diadakannya jaringan-jaringan yang lebih luas. Kemudian beragam dalam organisasi. Ini saya mengutip dari webinar tata kelola organisasi yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Itu yang diisi oleh Profesor Bu Nunuk atau Profesor Nunuk, kemudian juga saya lupa ada 3 yang pengisi daripada tata kelola organisasi yang diadakan webinar oleh Kemendikbudristek pada bulan Maret kalau nggak salah tahun ini. Saya mengutip bahwa di tahun 2013 di situ banyaknya kurang lebih 100 organisasi kependidikan di Indonesia. Yang kita kenal sebagian daripada organisasi yang mungkin sering kita dengar, sering kita lihat, sering kita kita amati bahwa aktif dalam kegiatan-kegiatan keguruan, yaitu PGRI, kemudian Ikatan Guru Indonesia, kemudian Persatuan Guru Indonesia atau singkatan dari PGSI, kemudian Federasi Serikat Guru Indonesia, FSGI, kemudian Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu. Nah, disitulah organisasi-organisasi yang mungkin sering kita dengar, sering kita lihat, yang mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menambah wawasan profesionalisme guru. Kemudian organisasi berbagai macam bentuk. Jadi ada yang disebut dengan
Ini juga saya mengutip pada saat webinar di tata kelola organisasi yang diadakan oleh Mendikbudristek, yaitu ada 33 asosiasi, kemudian ada 28 ikatan, termasuk ada Ikatan Guru Indonesia di dalamnya. Kemudian ada 19 forum, kemudian ada 15 himpunan, kemudian 2 federasi, dan juga 9 persatuan. Kemudian ditambah lagi masing-masing satu, yaitu tentang klub, koalisi, aliansi, lembaga, dan serikat. Dan ini semuanya terkait dengan pembahasan pendidikan-pendidikan yang terjadi di di kurikulum nasional atau di kurikulum memang yang tercetus dari awal pada zaman penjajahan Belanda. Kemudian faktor pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Faktor pertama adalah akademik profesional. Nah, ini yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisasi ini dipengaruhi oleh dua faktor yang saya ambil di sini. Juga saya mengutip daripada webinar yang kemarin saya lihat di tata kelola organisasi yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Ada dua faktor Bapak Ibu. Yang pertama adalah akademik profesional. Ya. Kemudian terkait dengan pertumbuhan ilmu dan profesi kependidikan itu sendiri. Jadi semakin ke sini ilmu itu ada ilmu-ilmu yang berkembang ya seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Kemudian serta eksistensi lembaga-lembaga kependidikan dan keguruan. Misalnya di lembaga pendidikan itu pasif dengan kegiatan-kegiatan yang tidak didukung oleh bukan tidak didukung. Jadi pasif dalam kegiatan organisasi. Maka eksistensi lembaga tersebut bisa dikatakan lemah karena memang menjadi penguat daripada eksistensi lembaga-lembaga pendidikan, maka bisa didukung, dikuatkan oleh organisasi. Kemudian faktor kedua adalah faktor yuridis, formil atau perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada nanti Kepres itu adalah keputusan presiden bahwa seorang guru itu ya bisa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang disebut dengan masuk kepada organisasi-organisasi profesi. Dinamika pertumbuhan dan perkembangan pendidikan sebagai disiplin ilmu dan profesi sebagai bidang kajian di perguruan tinggi. Nah, historis ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu mandiri di perguruan tinggi baru dimulai di dekade tahun 1950-an dengan berdirinya perguruan tinggi pendidikan guru yang disebut dengan PTPG. Pada tahun 1958 lahir lulusan pertama PTPG, dan tahun kedua kemudian di tahun 60-an muncul organisasi profesi Ikatan Sarjana Pendidikan Guru Indonesia yang disebut dengan ISPI. Jadi ini adalah mencetuskan bahwa organisasi guru ini dilahirkan daripada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang melahirkan daripada organisasi-organisasi yang sekarang kita rasakan. Kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa kita mengkaji daripada aspek faktor kedua, yaitu yang dipengaruhi oleh yuridis yang disebut dengan diatur oleh perundang-undangan. Kepres nomor 87 tahun 1999 yang telah menetapkan 4 rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil bidang keahlian atau profesi kependidikan, yaitu dosen sebagai rumpun jabatan fungsional jenjang perguruan tinggi, atau yang kedua guru sebagai rumpun jabatan fungsional jenjang persekolahan. Kemudian pengawas sekolah, penilik, ahli kurikulum,
ahli pengujian, pamong belajar, kemudian ini widya suara, kemudian sebagai rumpun jabatan fungsional tenaga kependidikan. Kemudian juga yang terakhir, pustakawan sekolah sebagai rumpun jabatan fungsional atau disebut dengan arsiparis. Kemudian perjalanan kurikulum mungkin ini Bapak Ibu yang mungkin sudah mengetahui lebih jauh, lebih dalam tentang kurikulum yang terjadi di sebelumnya. Kalau saya, Bapak Ibu, jujur saya masuk ke dalam pendidikan di kurikulum awalnya itu di kurikulum 2006. Kalau 2006 itu saya masih madrasah atau masih SD. Jadi baru merasakan di kurikulum 2006 ini. Jadi saya belum belum mengetahui secara mendalam tentang kurikulum di tahun 94, kemudian 1984, apalagi di tahun 1952. Nah, ini perjalanan kurikulum dari kurikulum 1947, kemudian seiring berjalannya waktu berubah ya 1952, kemudian 1964 sampai dengan 1968. Terus berubah sampai dengan yang kita rasakan di kurikulum Merdeka. Nah, nanti apakah kurikulum Merdeka ini diperkuat dengan kurikulum nasional atau dijadikan sebagai kurikulum nasional? Apakah ini berlaku di tahun 2024? Kemudian apakah nanti dengan pesta demokrasi bergantinya menteri, apakah berubah kebijakan ataupun secara penerapan, nanti kita bisa rasakan dinamika-dinamika yang akan terjadi. Kemudian dinamika organisasi. Dinamika yang terjadi pada organisasi adalah dilatar belakangi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga berbedanya bidang keilmuan untuk saling mengisi dan kekurangan yang dimiliki oleh seseorang tersendiri. Jadi kalau kita merasa haus akan keilmuan, maka kita harus memperbanyak teman yang bisa kita diskusikan, sharing untuk menambah ilmu pengetahuan. Di mana wadahnya? Di organisasi. Kemudian dinamika kurikulum, perubahan yang terjadi di latar belakangi juga dengan perkembangan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan, aspek kebutuhan belajar, metode pembelajaran, dan mempermudah pemahaman dalam mendapatkan sebuah keilmuan. Inti daripada belajar itu adalah mudahnya untuk siswa memahami sebuah keilmuan dalam menanggapi apa yang diberikan oleh guru, kemudian bisa diimplementasikan secara maksimal. Kemudian perubahan kurikulum yang terjadi ini penjabarannya adalah kurikulum pada tahun 1947 juga dikenal dengan istilah rencana pembelajaran. Ya, perubahan pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Kemudian kurikulum 1952 menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dia diberi nama rencana pembelajaran terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Kemudian pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan dari pembangunan nasional, metode, materi, dan tujuan pembelajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau disingkat dari PPSI.